Benarkah orang yang meninggal karena bunuh diri tidak diperbolehkan mendapatkan misa arwah? Mari kita bahas. Video sederhana ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi kembali ajaran doktrinal gereja tentang orang yang mati karena bunuh diri, sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Katekismus Gereja Katolik. Pemahaman yang benar akan ajaran gereja merupakan sebuah keharusan demi menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam pelayanan pastoral umat. Penerapan sanksi yang berkaitan dengan larangan untuk mendapatkan pelayanan rohani liturgis seperti misa arwah dan pemakaman secara Katolik bagi orang yang melakukan bunuh diri sudah dimulai sejak abad ke-5 pada masa Paus Gregorius Agung. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan melawan penganiayaan yang datang dari luar dan membendung arus pertikaian internal akibat perbedaan pendapat, gereja mengeluarkan sanksi tegas dengan mencabut hak untuk dimakamkan secara Katolik bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti bid'ah, murtad, skisma, atau mempraktekkan gaya hidup yang membawa skandal bagi anggota gereja lainnya dan masyarakat luas. Sanksi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mempertahankan garis demarkasi yang ketat antara mereka yang berada di dalam dan di luar persekutuan dengan gereja. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan gereja sebagai institusi yuridis, sanksi ini secara eksplisit ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 dan 1240. Agar sanksi ini diterapkan, haruslah dipenuhi dua syarat. Pertama, harus pasti bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan tindakan bunuh diri. Kedua, tindakan tersebut dilakukan deliberato consilio. Artinya, ia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Jika terdapat keraguan tentang kondisi psikis dari yang bersangkutan, maka private funeral diperbolehkan. Mengapa gereja menerapkan sanksi yang keras seperti ini? Sanksi ini diambil karena manusia mencabut hak Allah yang adalah pemilik kehidupan. Dengan melakukan tindakan bunuh diri, manusia mengklaim kepemilikan atas hidup dan mendepak supremasi Allah atas kehidupannya. Selain pendasaran teologis, sanksi ini diambil untuk mencegah kebiasaan orang untuk melakukan bunuh diri. Sebuah kejahatan yang menurut Santo Thomas Aquinas lebih besar dari tindakan pembunuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, cara pandang gereja terkait kasus bunuh diri berubah, dan hal ini terlihat dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Kitab Hukum Kanonik 1983 tidak lagi menyebut bunuh diri sebagai penghalang untuk mendapat pelayanan rohani liturgis, seperti misa arwah atau pemakaman secara Katolik. Dalam Kanon 1184, larangan untuk mendapatkan pelayanan rohani liturgis seperti misa dan penguburan secara Katolik hanya diterapkan bagi mereka yang nyata-nyata telah meninggalkan iman Kristen atau murtad, memegang atau mengajarkan doktrin bertentangan dengan orang-orang dari gereja atau bid'ah, atau telah memisahkan diri dari gereja yang sering kita sebut skismatik. Yang kedua, mereka yang memilih kremasi jenazah dengan motif yang bertentangan dengan iman Kristiani. Ketiga, pendosa-pendosa nyata lain yang tidak bisa diberi pemakaman gerejawi tanpa menyebabkan skandal publik bagi umat yang beriman. Penting untuk diingat bahwa sekalipun kasus bunuh diri tidak lagi dimasukkan ke dalam Kodeks Baru 1983, hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan ajaran gereja yang menyangkut kejahatan yang inheren dari bunuh diri. Strictly speaking, tindakan membunuh diri sendiri tetap masuk dalam kategori dosa berat. Argumen agama yang mengklaim bahwa kehidupan diberikan kepada manusia untuk digunakan dan untuk berbuah. Tetapi pada akhirnya kehidupan itu adalah milik Allah dan karena itu bukan hak manusia untuk mengakhiri kehidupan dengan jalan bunuh diri. Konsekuensinya, manusia harus sadar bahwa pelestarian hidup merupakan sebuah kewajiban.
Dalam hubungan ini, Katekismus Gereja Katolik menegaskan tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Katekismus Gereja Katolik 2280. Mengapa gereja memperbolehkan pelayanan rohani liturgis bagi orang yang meninggal karena bunuh diri? Ada beberapa pertimbangan yang mendasar. Pertama, secara yuridis tidak ada larangan untuk itu. Berbeda dengan ketentuan normatif dalam Kode Lama 1917, Kitab Hukum Kanonik 1983 tidak mencantumkan larangan apapun menyangkut pelayanan rohani liturgis bagi orang yang meninggal karena bunuh diri. Oleh karena tidak ada larangan, maka gereja dapat memberikan pelayanan tersebut. Di sini berlaku prinsip hukum ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Kedua, dalam menilai kasus bunuh diri, gereja melihat bahwa berbagai situasi dan kondisi psikis seseorang perlu dipertimbangkan dalam menilai kasus seperti ini, khususnya menyangkut tanggung jawab personal atas perbuatan yang dilakukan. Katekismus Gereja Katolik menegaskan gangguan psikis berat, ketakutan besar, atau kekhawatiran akan suatu musibah, akan suatu kesusahan, atau suatu penganiayaan dapat mengurangi tanggung jawab pelaku bunuh diri. Terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik 2282. Penegasan doktrin ini penting untuk diperhatikan secara serius, mengingat bahwa sebagian besar orang yang melakukan bunuh diri berada dalam kondisi mental yang tidak seimbang akibat akumulasi faktor-faktor psikologis yang menghalanginya untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab. Berbagai hasil kajian psikologi dewasa ini memperlihatkan bahwa gangguan psikis berat dapat menakutkan dan membuat frustasi. Orang yang terganggu secara mental jatuh dalam lubang keputusasaan yang menyiksa. Ia seperti terjebak dalam terowongan yang gelap dan tidak menemukan emergency exit untuk keluar dari situasi tersebut. Orang yang melakukan bunuh diri biasanya tidak berada dalam situasi batin dan pikiran yang tenang, mengingat bahwa pada umumnya manusia normal yang berada dalam keadaan mental yang sehat akan selalu berusaha menjauhkan segala hal yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Juga secara logis, bahwa seseorang yang secara emosional atau mental terganggu tidak sepenuhnya bertanggung jawab dengan tindakannya karena melakukan bunuh diri. Tekanan sosial dan keadaan psikologis tertentu seperti ketakutan, ketidaktahuan, rasa putus asa, dan lain sebagainya seringkali menjadi faktor pemicu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tragis ini. Ketiga, tindakan bunuh diri secara objektif tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, dan termasuk dalam kategori dosa berat. Namun penting untuk diingat bahwa supaya sebuah dosa mendapat kualifikasi berat yang mendatangkan kematian dan menjadi taruhan bagi keselamatan seseorang di akhirat nanti, ada beberapa prasyarat yang dituntut. Yang pertama, tindakan objektif dalam hal ini mengambil nyawanya sendiri haruslah berat atau serius. Kedua, orang tersebut harus memiliki kecerdasan informasi, di mana ia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Dan ketiga, orang tersebut harus memberikan persetujuan penuh atas keinginannya, atau yang berarti berniat untuk melakukan tindakan tersebut secara sadar. Pada umumnya, orang yang melakukan bunuh diri tidak memiliki kontrol penuh atas keputusannya dan tindakan yang diambilnya. Tindakan yang dilakukannya lebih merupakan efek dari kondisi mental yang tidak seimbang sebagai konsekuensi dari akumulasi faktor-faktor psikologis yang menghambat seseorang untuk bertindak. Beberapa pertimbangan mendasar inilah yang menjadi alasan bagi gereja
untuk memperbolehkan pelayanan rohani seperti misa kudus bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri. Meskipun setiap kasus harus dipelajari secara hati-hati seturut situasi dan kondisi yang mengitarinya. Selain misa kudus, pelayanan rohani dapat juga mengambil bentuk lain, seperti pemakaman secara Katolik, doa-doa khusus bagi yang meninggal, dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus yang membingungkan, pastor paroki harus berkonsultasi dengan ordinaris wilayah sebelum mengambil sikap tertentu. Khususnya, jika ia merasa ragu untuk memberikan pelayanan rohani bagi orang yang meninggal tersebut. Keraguan ini misalnya menyangkut kasus bunuh diri yang mungkin masuk dalam kasus ketiga, yaitu pendosa yang nyata dan tidak bertobat dalam Kanonik 1184. Terutama jika bunuh diri mengikuti kejahatan serius seperti lainnya seperti pembunuhan. Saran atau penilaian ordinaris wilayah menjadi pegangan bagi pastor paroki dalam kasus seperti ini. Poin yang bisa kita renungkan adalah: pertama, gereja tetap memeluk prinsip umum bahwa kematian karena bunuh diri adalah dosa berat. Namun, di sisi lain, gereja tetap berdoa bagi mereka yang melakukan hal ini atas dasar keyakinan bahwa Kristus sendirilah yang akan menghakimi mereka secara adil dan benar. Hanya Tuhan yang dapat membaca kedalaman jiwa seseorang dan seberapa besar tanggung jawab seseorang atas tindakannya. Atas dasar inilah, maka sebagai orang beriman, kita diminta untuk menyerahkan penghakiman bagi mereka yang meninggal dengan cara tragis ini kepada Tuhan sendiri. Kedua, gereja mempersembahkan misa kudus untuk keselamatan jiwa orang yang meninggal tersebut dengan memohon belas kasih Tuhan yang tidak memperlakukan manusia sesuai dengan dosanya dan tidak membalas manusia menurut kesalahan yang dibuatnya. Gereja memohon sentuhan kasih dan penghiburan Tuhan bagi keluarga, sahabat, kenalan, serta orang-orang yang dikasihi yang ditinggalkan. Ketiga, pertanyaan yang sering terdengar adalah: kemanakah jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri itu? Apakah jiwanya pergi ke neraka? Jawaban singkatnya adalah: kita tidak tahu karena kita tidak dapat spekulasi tentang keadaan jiwa seseorang setelah kematian. Gereja Katolik memang mengajarkan bahwa ada neraka dan bahwa jiwa orang yang mati dalam keadaan dosa berat akan langsung masuk ke dunia orang mati, di mana mereka akan mengalami siksa neraka. Katekismus Gereja Katolik 1035. Namun, di lain pihak, gereja menyerahkannya kepada Allah untuk memutuskan siapa yang harus pergi ke sana. Keempat, gereja mengajak umat beriman untuk tetap optimis tentang keselamatan jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri. Katekismus Gereja Katolik menawarkan kata-kata penghiburan dan harapan, yaitu orang tidak boleh kehilangan harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Dengan cara yang diketahui Allah, Ia masih dapat memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya diselamatkan. Gereja berdoa bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Kita menyerahkan kepada Allah sendiri untuk membuat keputusan terakhir terkait jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri. Tidak seperti pada masa lalu, gereja dewasa ini tidak lagi mengecualikan mereka yang meninggal karena bunuh diri dari pelayanan rohani. Perubahan cara pandang gereja ini tentu tidak terlepas dari kesadaran yang mencerahkan bahwa kendati tindakan bunuh diri itu merupakan dosa berat, namun umumnya hal itu dilakukan oleh orang yang secara emosional dan mentalnya terganggu. Ada berbagai faktor eksternal dan internal yang membuat mereka putus asa dan tidak berdaya, dan die emotionally sebelum mati secara fisik lewat tindakan bunuh diri. Sebuah tindakan yang tidak dapat dipandang sebagai sebuah tindakan manusiawi yang sadar dan bertanggung jawab. Gereja memberikan pelayanan rohani yang berguna demi keselamatan jiwa mereka.
para pastor, dan semua yang dipercayakan bagi tugas penggembalaan jiwa dipanggil untuk menerjemahkan semangat pelayanan gereja ini ke dalam praktis pastoral yang nyata. Dan hal itu harus dibuktikan lewat pelayanan misa kudus, termasuk pemakaman secara Katolik secara pantas serta pelayanan rohani lainnya. Demikian penjelasan singkat tentang misa requiem atau misa arwah bagi orang bunuh diri menurut Gereja Katolik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, juga share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah dalam.